Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang Oke. Aku melihat di sini ada yang merasa bahwa sangat bersyukur selama ini bisa mengenal kamu, dan ketika kalian sudah berpisah, orang ini juga merasa bersyukur dia bisa belajar tentang spiritualitas atau meningkatkan spiritualitas dia. Karena di sini aku lihat ada indikasi dia ini kayak masih sering mengenang kamu, rindu kamu, bahkan masih sering apa itu namanya? Membuka-buka kembali conversation ya, percakapan atau chat-chat yang pernah terjadi di antara kalian. Oke, kita lihat ceritanya seperti apa antara kamu dengan orang ini. Spiritualitas itu bukan berarti tentang dukun-dukunan gitu ya, tapi tentang kenaikan level dalam mengerti tentang diri sendiri gitu loh. Ya, memahami tentang diri sendiri gitu. Yang tadinya kekanak-kanakan jadi lebih dewasa dalam menghadapi atau memandang sesuatu gitu. Oke. Nampaknya orang ini tuh ada keinginan untuk union kembali dengan kamu, ingin bersatu kembali dengan kamu, ingin memperbaiki hubungan ya. Aku lihat di sini sih dia pengen. Cuman dia ini dulu sempat menghadirkan wanita lain atau pria lain seperti itu. Ya, karena sebenarnya gini, dia itu pengen bersatu lagi dengan kamu karena dia memang sebenarnya masih cinta sama kamu, masih sayang. Cuman dia nampaknya memang sudah sempat menghadirkan wanita lain atau pria lain. Bisa jadi mungkin saat ini orang yang kita bacakan ini energinya, dia memang sudah punya pasangan sah saat ini, dia sudah menikah dengan pasangan dia yang lain itu, gitu ya. Sehingga saat ini tuh dia membatasi diri dengan kamu, atau memang sedari dulu ketika dia memang punya pasangan lain atau menghadirkan wanita atau pria lain itu, dia memang sudah membatasi diri dengan kamu. Dia menunjukkan sikap dingin, terus on off, baik itu dalam komunikasi atau berinteraksi gitu ya. Dia seolah-olah tidak seperti memperjuangkan kamu, seperti itu. Jadi kayak membatasi diri dengan kamu. Akhirnya aku lihat di sini memang antara kamu dengan dia sudah berakhir hubungannya, sudah ada yang dipotong, entah itu akses berkomunikasinya atau berinteraksinya kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat ada sudah ada perpisahan di antara kalian, dan mungkin bisa jadi orang ini tuh selalu melakukan pola yang sama. Jadi mungkin saat masih bersama kamu, dia selalu menghadirkan wanita atau pria di luar sana, pria atau wanita lain di luar sana saat masih bersama kamu kayak gitu. Jadi mungkin berulang kali ya, mungkin berulang kali selingkuhin kamu, atau ya berulang kali mencari-cari yang lain, wanita atau pria lain seperti itu. Dan aku lihat memang sudah ada silent treatment di antara kalian, sudah tidak ada komunikasi, sama-sama diam, sama-sama apa ya, tidak ada percakapan apapun, say hello pun nggak ada, aku lihat di sini. Tapi si dia ini masih sering merasakan adanya koneksi jiwa dengan kamu. Dia masih menganggap bahwa kamu adalah mitra hidupnya atau pasangan hidupnya. Nah, semacam itu ya. Jadi aku lihat di sini dia masih merasa ada koneksi gitu dengan kamu. Tapi nampaknya
dia melihat kamu tuh sekarang sudah move on, sudah beradaptasi dengan situasi. Mungkin memang di sini kamu sudah tahu bahwa dia sudah punya pasangan lain, atau dia ya dia meninggalkan kamu, atau ya dia sudah menikah seperti itu ya, sehingga dia lihat sekarang kamu tuh justru malah kayak ya udah ringan hati aja, ikhlas gitu ya, kayak menerima apapun yang terjadi, ya udah gitu. Kalau dia udah milik orang lain ya sudah gitu. Sekarang ini mulai beradaptasi, menemukan apa yang kamu inginkan ya, menemukan jati dirimu, apa yang ingin kamu prioritaskan sekarang. Bahkan aku lihat sekarang kamu kayak melihat faktanya aja deh, nggak usah banyak halu, nggak usah banyak berekspektasi yang gini gitu. Kalau memang faktanya tidak bisa bersama dengan dia, sudah mau dikatakan apa gitu kan. Ya sehingga saat ini cara pandang kamu itu merubah segala sesuatunya menjadi terang kayak gitu ya. Kalau memang faktanya dia sudah berjodoh menikah dengan orang lain atau saat ini sudah bersama yang lain, ya sudah gitu, itu faktanya, tidak bisa kita ganggu, tidak bisa kita rusak hubungan dia ya, karena di sini aku lihat memang kamu juga nggak mau menjadi pihak ketiga atau seseorang yang merusak hubungan orang lain seperti itu ya. Kamu sekarang ya kalau aku lihat sih kamu memang orangnya yang lurus-lurus aja deh kayak gitu ya, kayak laki-laki atau perempuan di luar ini di luar sana cuman dia doang gitu kan, enggak gitu. Jadi melihat faktanya saja gitu, pokoknya semuanya menjadi terang sih. Kamu enggak memaksakan dia harus juga sama kamu, enggak. Aku lihat di sini ya, kamu ya udah ikhlas aja, ya udah menerima gitu. Inilah faktanya gitu, inilah kenyataannya seperti itu. Dan aku lihat juga kamu sudah mulai healing, sudah mulai menyembuhkan rasa kekecewaanmu, rasa terlukamu, rasa dikhianati, rasa tidak dimiliki, rasa uh, dibohongi, bla bla bla. Pokoknya apapun rasa yang mengecewakan itu aku lihat memang sudah ya udah gitu diikhlaskan, sudah mulai sembuh ya, sudah mulai move on, melangkah maju dengan hidup kalian ya. Bahkan aku lihat di sini ada death. Memang dari kamunya pun sudah memantapkan diri bahwa hubunganmu bersama dia memang sudah berakhir. Tidak lagi ingin memberikan kesempatan kedua atau kesempatan yang kesekian kalinya. Sekarang kamu kayak udah lihat faktanya aja lah, udahlah, udah capek juga dipermainkan terus, dikhianati terus, dibohongi terus. Jadi ya nggak usah memberikan lagi kesempatan kedua atau kesempatan yang kesekian kalinya untuk dia. Lebih baik melanjutkan hidup. Nah, itu yang aku lihat di sini ya. Sekarang kamu justru malah memilih untuk bertumbuh saja dalam kehidupanmu, karirmu, keuanganmu, pertemananmu, bersama keluarga ya, kedekatan bertumbuh dengan keluarga seperti itu. Intinya aku lihat sekarang sudah mulai berubah, tidak lagi bucin, tidak lagi hanya berpatokan pada dia, hidupmu sudah mulai berkembang ya. Melihat fakta lah ya, melihat realitanya aja seperti itu, dan benar-benar berubah. Sikap pun mungkin sudah berubah sekarang, yang dulunya mungkin kalau misalkan kamu tahu dia selingkuh, kamu mungkin nangis, gerung-gerung gitu ya. Atau kamu marah-marah, kamu mohon-mohon agar dia berpisah dengan selingkuhannya dan tetap bersamamu. Sekarang bodo amat gitu. Justru malah kayak ya udah ikhlasin aja. Kalau memang dia memilih yang lain ya udah diikhlaskan. Nah, seperti itu aku lihat keadaanmu sekarang, kamu benar-benar sudah berubah. Bahkan mungkin ada yang sudah mati rasa. Ya, iya, aku lihat di sini mungkin sebagian banyak lebih banyak dari kalian yang sudah mati rasa atau membunuh perasaan kalian untuk dia. Kayak gitu ya, aku lihat di sini. Oke, key on the ring. Yes, aku lihat di sini ternyata dia ini kalau aku lihat banyak pilihan ya. Jadi kalau misalkan saat ini pun dia masih ada yang sekarang masih punya pasangan, nggak menutup kemungkinan dia juga masih ada yang lain gitu. Karena di sini ada key on the ring. Banyak pilihan, bahkan masih ada yang melakukan one night stand ya. Jadi kalau aku lihat orang ini ya sebenarnya nggak bagus ya, orangnya nggak bagus. Banyak pilihan, banyak pasangan, terus itu juga melakukan kencan satu malam, one night stand seperti itu. Dan kalau aku lihat sebenarnya orang ini tuh
masih belum berani atau masih belum yakin untuk melakukan hubungan yang konvensional seperti pernikahan. Kalau misalkan pun dia sudah menikah ya, sudah ada pasangan lain, ya di luar sana pun kan dia punya banyak pilihan kan. Nah, pilihan-pilihan yang lain itu pun nggak dinikahi gitu. Bahkan ya mungkin nggak diberikan suatu hubungan, nggak diikat gitu. Jadi mungkin hanya untuk memuaskan nafsu birahinya, ya one night stand itu tadi, atau ya hanya untuk memanfaatkan sesuatu dari mereka semua gitu. Intinya orang ini karena dia masih punya banyak pilihan dan dia juga tidak mau menjalin hubungan yang konvensional, ya udah aku lihat punya gaya hidup bebas atau punya apa itu ya melakukan seks bebas, parahnya sih ya melakukan seks bebas, intinya ya punya gaya hidup bebas gitulah ya. Semua juga hayu diembat, nah kayak gitulah intinya kasarnya. Oke, kemudian kita lihat cerita selengkapnya dari tarotnya seperti apa. Ucut. Oh no 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 no. Oke, kalau aku lihat memang orang ini tuh punya jiwa petualang, ya. Mau itu dalam hal apapun, jiwanya itu selalu berpacu untuk berpetualang, menyusuri apa yang dunia ini suguhkan, termasuk dalam percintaan. Karena di dunia ini kan banyak ya wanita atau pria di luar sana, ya pengen dia susuri. Kalau bisa satu dunia tuh dia kencani, ya. Dia jalani hubungan tuh, kayak gitu ya. Karena dia punya jiwa petualang. Terus juga orangnya memang ya sukanya have fun. Dia itu pengennya menjalani segala sesuatu dalam hidupnya tuh yang penuh dengan kegembiraan aja, yang seneng-senengnya aja kayak gitu. Ya, dia apa ya? Pokoknya gimana caranya hidup ini bahagia-bahagia aja sih gitu. Orangnya juga energik, orangnya penuh dengan keceriaan ya. Juga memang orangnya masih suka bermain-main ya. Orangnya masih suka bermain-main, orangnya aktif, optimis, terus juga ekstrovert aku lihat di sini. Ya aku lihat memang orang yang selalu punya ide-ide segar seperti itu. Orang yang tidak kenal takut, orang yang pemberani. Oke, aku melihat bisa jadi kamu dengan dia ini mungkin kenal atau mungkin dia itu cari-cari mangsa, ya cari-cari mangsa atau kenalan-kenalan dengan pasangan-pasangan dia yang lain itu, pilihan-pilihan dia yang lain itu ya lewat telepon. Jadi maksudnya mungkin dari media sosial atau ya random gitu ya, ngetik nomor handphone random atau apa pokoknya bukan ini loh secara face to face ketemu gitu, enggak. Nah, terus juga aku melihat di sini ada keinginan nampaknya orang ini untuk menelpon kamu, menelpon kamu. Orangnya percaya diri banget ya, orangnya percaya diri dan orangnya juga cerdas. Terus itu juga aku melihat di sini aku lihat masih ya, jiwa dia itu masih pengen memperluas circle. Masih orang ini mungkin memang orang yang apa sih namanya itu suka berteman, suka berkenalan dengan orang-orang baru ya, suka memperluas circle, memperluas cakrawala juga ya, ilmu-ilmu ya, pengetahuan-pengetahuan kayak gitu juga. Makanya di sini dia suka bertemu dengan orang-orang baru, terhubung dengan orang-orang baru gitu ya. Bahkan terhubung juga dengan orang-orang baru itu secara intim juga gitu ya.
Karena kalau aku lihat saat ini lagi semangat-semangatnya dia memperkenalkan diri kepada banyak orang kayak gitu ya. Aku lihat di sini kayak dia lagi membanggakan dirinya, entah karena apa, mungkin pencapaian atau ya dia punya sesuatu yang memang bisa dibanggakan gitu ya. Mungkin dia seorang pengusaha yang ya bisa dibanggakan kayak gitu ya. Tapi ini aku lihat di sini kayak ada suatu pencapaian-pencapaian yang pengen dia apa ya tunjukin gitu loh ke orang-orang gitu untuk dia bangga-banggakan kayak gitu. Jadi makanya di sini dia tuh suka kenalan-kenalan sama orang-orang baru banyak ya. Oke, kemudian Nine of Pentacle. Nine of Wands, sorry ya. Orangnya berarti memang orangnya pemberani ya, orangnya gigih juga. Ketahanannya bagus sih dia ini ya, orang yang gigih, berani, terus juga apa ya, kalau aku lihat sih sebenarnya orang yang dekat dengan kesuksesan ya, karena aku lihat di sini memang dia berjuang tanpa lelah ya, benar-benar memperjuangkan hidupnya, aku lihat untuk bisa sukses seperti itu. Tapi aku lihat ada masanya saat ini dia kayak merasa lelah juga sih dengan semangat dia selama ini tuh memperjuangkan hidup ya. Jadi aku lihat juga walaupun memang selama ini dia orang yang sangat aktif banget berjuang untuk kesuksesan hidupnya, aku lihat kayaknya akhir-akhir ini dia lagi lelah dengan kehidupannya karena terlalu effort ya, terlalu hiper. Bisa jadi dia ini tulang punggung keluarga atau mungkin dia ini generasi sandwich ya. Dan aku lihat di sini dia mulai belajar dari kegagalan-kegagalan masa lalunya, baik itu dalam hubungan, baik itu dalam karir, apalagi dalam bersosialisasi ya. Aku lihat di sini dia belajar dari kegagalan-kegagalan di masa lalu. Orang yang sekarang tuh lebih waspada ya dengan apapun aku lihat di sini, karena mungkin banyak kegagalan yang selama ini tuh dia dapatkan, sehingga sekarang tuh kalau misalkan mau bersosialisasi atau bekerja sama atau menjalin hubungan tuh kayak lebih waspada aja, lebih berhati-hati, karena di sini dia sadar ya hidup dia tuh kayak banyak masalah kayak gitu. Jadi kalau bisa jangan nambah-nambah masalah seperti itu. Karena kalau aku lihat orang ini tuh banyak lukanya loh. Maksudnya tuh ya bukan luka secara fisik ya, ya luka mungkin pernah ditipu, pernah diselingkuhi, pernah dibodoh-bodohi, pernah dibohongi, ya pernah apalagi pokoknya ya aku lihat ya banyak luka sih orang ini gitu. Makanya dia agak lebih waspada, makanya berhati-hati banget kalau cari pasangan atau ingin berkomitmen dengan seseorang kayak gitu. Komitmen itu nggak harus tentang percintaan ya, misalkan komitmen dalam berkarir, nah kayak kerjasama, kayak gitu juga dia benar-benar hati-hati juga saat ini. Oke, kalau aku lihat ya, mungkin ini bisa energi kamu, bisa energi dia. Kalian telah menyadari bahwa hubungan kalian ini memang perlu diperbaiki ya. Perlu untuk ada rencana atau strategi untuk membuat hubungan kalian berhasil seperti itu. Jadi kemungkinan di sini ada salah satu pihak yang sadar bahwa hubungan ini tuh kacau, sehingga harusnya diperbaiki seperti itu. Jadi mungkin selama ini dia tuh hanya berasumsi bahwa cinta itu hanya sebuah perasaan, tapi nggak perlu diperjuangkan gitu, nggak perlu banyak diberikan perhatian, nggak perlu banyak diusahakan, ya, nggak perlu diberikan pengorbanan yang seperti itu. Nah, sehingga mungkin hubungan kalian akhirnya rusak karena mungkin hanya kamu doang yang selama ini effort, hanya kamu doang yang memperjuangkan hubungan ini. Sehingga aku lihat mulai menyadari nih orang, oh ternyata kalau hubungan aku dengan kamu rusak kemarin karena apa ya? Nah, akhirnya di sini mulai memikirkan kayak, oh seharusnya aku nggak seperti itu, seharusnya aku membuat strategi begini, membuat rencana begini gitu. Agar kalian bisa harmonis gitu ya. Karena kalau aku lihat juga memang kamu dengan Dini tuh banyak perbedaan, entah itu usia, agama, status sosial, status pernikahan, terus itu mungkin negara, ya mungkin ada perbedaan. Sehingga ya
mau nggak mau seharusnya bisa beradaptasi agar hubungan kalian tuh berhasil. Tapi mungkin selama ini itu semua dikesampingkan atau malah justru malah menjadi suatu hambatan atau menjadi suatu ketakutan untuk memperjuangkan karena adanya perbedaan. Gitu. Tuh, ditambah lagi dengan Five of Pentacles ya. Jadi mungkin selama ini saat masih bersama kamu, dia itu mengalami banyak kesulitan, banyak mengalami kehilangan. Mungkin dia sempat bangkrut ya, atau dia ditipu, atau dia sempat apa ya dikhianati gitu ya oleh pasangannya atau oleh rekan kerjanya seperti itu, sehingga waktu saat bersama kamu, dia itu sering mengisolasi diri atau sering menarik diri dari hubungan kalian atau dari kamu, seperti itu, ya. Ditambah lagi mungkin dia merasa bahwa selama ini tuh dia kayak banyak orang-orang itu meninggalkan dia, gitu. Sehingga dia merasa kayak dia tidak dibutuhkan, dia merasa seperti ditinggalkan oleh banyak orang, gitu ya. Terus ketika mungkin dia banyak kehilangan atau misalkan dia bangkrut deh, contohnya misalkan dia bangkrut, kayak rekan-rekan bisnis dia itu mungkin menghindari dia, menjauhi dia, keluarga pun mungkin nggak ada yang mau nolong dia, justru malah menghindari dia seperti itu. Sehingga saat masih bersama kamu di waktu dulu, itu tuh sebenarnya dia lagi mengalami masa-masa sulit. Gitu, dia seperti banyak orang-orang yang dulunya itu kayak memuja-muja dia, dekat sama dia tuh kayak menghindari dia gitu, ya. Makanya di sini kayak apa ya, nggak bisa gitu memperjuangkan kamu, dia juga masih kesulitan, dia merasa terasingkan, dia merasa bahwa diri dia aib gitu loh. Paham nggak sih kayak orang yang ditinggalin itu kan kayak ngerasa, ih apa aku ini jelek, apa aku ini tidak ada manfaatnya, seperti itu, paham ya maksudku? Ya bahkan mungkin saat masih bersama kamu dulu itu dia masih pengangguran, ya pengangguran mungkin dia habis di-PHK atau ya itu bisnisnya bangkrut ya, jadi nggak punya pekerjaan, seperti itu. Oke, kemudian Five of Pentacles. Untuk hal percintaan, aku lihat di sini memang pertanda buruk ya dalam hubungan kalian kemarin. Karena mungkin kalian ini mengalami masalah dengan perasaan yang mungkin perasaan-perasaan yang mungkin ditinggalkan, diabaikan atau tidak diinginkan. Jadi mungkin saat masih bersama kamu, dia itu juga ada pasangan lain gitu. Terus itu mungkin dia ditinggalkan sama pasangan-pasangan dia yang kemarin, yang lain-lainnya itu, gitu ya. Diabaikan, ditinggalkan, tidak diinginkan, seperti itu. Terus itu mungkin juga ditolak, ya jadi sehingga dia merasa kayak sendirian gitu. Ya, dan akhirnya itu juga berpengaruh antara kamu dengan dia, hubungan kalian juga akan akhirnya retak ya, akhirnya hubungan kalian juga rusak. Jadi mungkin hubungan kalian ini juga sering on off atau sering putus nyambung atau bahkan ya sampai saat ini juga memang sudah berpisah gitu ya, saat ini juga sudah berpisah atau sudah bercerai. Ditambah lagi mungkin dia pernah melakukan suatu skandal, ya skandalnya ini tentang keturunan yang tidak sah. Mungkin dia pernah one night stand, abis itu ya kebobolan ya, lahirlah seorang anak, nah kayak gitu. Jadi dia harus menjadi sosok ayah atau sosok ibu ya kan. Terus itu akhirnya ya udah, aku lihat di sini mungkin dia dipandang oleh teman-temannya atau oleh lingkungan itu ya orang yang tidak bermoral ya. Terus itu juga aku lihat selama ini ya dia ini mengalami kesulitan karena ada masalah keuangan atau masalah kesehatan dia juga yang memang belum selesai. Dia mungkin waktu dulu tuh masih sering sakit-sakitan ya. Ditambah lagi keuangan mungkin sulit, seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini dia mungkin sering merasa kayak dia itu sering mendapatkan penolakan atau diabaikan oleh pasangan-pasangannya. Kayak gitu. Terus itu ditambah lagi dengan kesulitan yang ada di dalam hidupnya harus menjadi orang tua tunggal, atau kalau nggak orang tua tunggal, dia ini harus membiayai tunjangan anaknya, ya kan? Seperti itu bulanan. Seperti itulah.
rumit ya hidup dia. Ditambah dengan justice, ya aku lihat di sini ada hukuman, ada keadilan, ada balasan dari apa yang dulu pernah dia lakukan. Kalau misalkan dulu dia pernah menyakiti kamu, aku lihat dia kena karma buruk ya. Dia juga mungkin disakiti oleh pasangannya. Terus itu mungkin kalau dia dulu sempat morotin kamu, ya mungkin dia diporotin oleh pasangannya sekarang, seperti itu ya. Dia pernah menipu kamu, ya mungkin saat ini juga dia ditipu gitu. Jadi ada sebab akibat yang saat ini dia dapatkan dari tindakan dia di masa lalu bersama kamu saat dia masih sama kamu. Apa yang dulu pernah kamu rasakan atau apa yang pernah terjadi di kamu itu sekarang berbalik gitu ya. Dia kena karmanya gitu, dia mendapatkan hukumannya. Kamu nggak perlu tahu spesifiknya seperti apa, yang pasti nih orang mendapatkan hukuman kok dari apa yang telah dia lakukan sama kamu, kayak gitu ya. Kalau memang dia pernah berperilaku baik, pernah bertindak baik sama kamu, maka dia juga akan dapat kok kebaikan itu. Tapi kalau dia lebih banyak atau ya kalau dia memang melakukan sesuatu yang menyakiti kamu, menipu kamu atau apapun itu, ya dia juga kena sekarang. Ya, jadi saat ini adalah apa sih namanya itu sebutannya? Masa-masa atau era dia mendapatkan karma dari tindakan dia di masa lalu, gitu ya. Oke, kalau aku lihat juga sekarang dia kayak lebih ceroboh gitu ya, banyak kelalaian yang dia lakukan, dan aku lihat kayak hidupnya banyak sekali gangguannya. Entah apa, mungkin misalkan dia mau bangkit ya, misalkan dia mau buat usaha banyak sekali gangguannya, mungkin apa namanya, izin usahanya ditolak atau apa, mungkin dia cari investor akhirnya mungkin nggak jadi atau gimana deh. Pokoknya banyak gangguan di dalam hidupnya sekarang aku lihat di sini akibat kecerobohannya, terus juga orangnya saat ini kayak banyak kelalaiannya. Sebenarnya nih orang kayak lagi banyak banget harapan-harapan yang pengen dia wujudkan ya. Aku lihat juga dia masih punya keyakinan bahwa harapan dia itu bisa dia lakukan. Cuman ya itu, aku lihat saat ini kayak lagi ceroboh, lagi kayak bodoh banget deh gitu ya. Terus juga ada sikap apatis juga saat ini kayak gitu ya. Karena mungkin terlalu rumit sekarang, banyak masalahnya, ditambah lagi dengan karma-karma yang mungkin karma-karma buruk yang dia dapatkan ya. Jadi kayak mau melangkah kayak ada aja hambatannya, mau mundur kayak susah gitu. Ya jadi kayak saat ini kayak apatis, mau maju nggak tahu gimana, mau mundur juga gimana gitu ya. Pokoknya sikapnya apatis ya, kayak stuck lah ya, lebih tepatnya stuck gitu. Orangnya naif sih ya, aku lihat orangnya naif. Terus juga aku lihat kayaknya orang yang mudah ditipu deh orang ini. Ya, gampang ditipu orangnya. Terusnya orangnya kalau aku lihat memang orangnya basi ya, orang yang nggak menyenangkan atau orang yang nggak gampang membuat percakapan itu menarik, atau orangnya tuh nggak asik aja gitu. Paham gak sih orang yang nggak asik tuh ya? Mungkin orangnya pendiam kayak gitu, atau orang yang nggak bisa cari pembahasan yang menarik atau gimana gitu ya. Ya yang kayak gitulah, orangnya nggak asik, orangnya membosankan, orangnya basi gitulah ya. Bukan basi nasi ya, intinya nggak asik gitu. Apalagi ya, kalau aku lihat saat ini ya bisa jadi saat ini kayak kamu atau dia nih sedang membatasi diri dalam menyambut cinta baru atau hubungan baru, kayak lagi nggak pengen menjalin hubungan baru atau menjalin cinta baru seperti itu ya. Ada yang lagi nggak mau berurusan dengan hubungan cinta-cintaan lah kayak gitu ya. Jadi kayak menahan diri untuk menerima cinta-cinta yang diinginkan. Sebenarnya pengen gitu, pengen menjalin hubungan, pengen jatuh cinta lagi, tapi kayak aduh males lah gitu. Ya akhirnya kayak pengen jatuh cinta, tapi kayak aduh, kayak kasur lebih nyaman. Nah, kayak gitu. Jadi nggak keluar rumah, cuman di kamar doang ya kayak gitu ya. Entah ini kamu atau dia, silakan disituasikan saja, atau bisa jadi memang kedua belah pihak seperti itu gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini, kalaupun ada yang saat ini sudah menjalin hubungan, entah ini kamu atau dia, ada yang saat ini yang menjalin hubungan ini merasa tidak yakin dengan pasangan yang sekarang.
gitu. Atau misalkan ada orang baru nih yang ngedeketin gitu ya. Terus kayaknya dia nggak si ini misalkan kamu deh dideketin orang baru gitu. Kamu kayak nggak yakin bahwa nih orang yang tepat atau orang ini bakalan mau apa orang ini kamu jadikan pasangan itu kayak aduh nggak yakin deh gitu ya. Atau misalkan kalau ini dia ya it's okay. Kalau dia punya pasangan sah atau pasangan sekarang tuh kayak dia nggak yakin dengan pasangannya dia sekarang. Karena aku lihat memang sebenarnya ini masih ada yang takut untuk berkomitmen gitu. Kalau misalkan kamu ya kamu takut berkomitmen ya mungkin karena masih ada trauma dari yang kemarin ya hubunganmu bersama dia. Jadi masih ada trigger di sini, ke-trigger aja gitu. Aduh, nanti tahu-tahu sama lagi kayak yang kemarin kayak gitu ya. Jadi kayak nggak mau aja dulu berkomitmen seperti itu. Padahal di sini ya aku lihat ya kamu tuh banyak loh orang-orang yang tertarik gitu sehingga kamu itu sebenarnya nggak masalah sih apa ya dekat-dekat gitu karena kalau aku lihat karena banyak orang yang suka sama kamu bisa memenuhi peluang memiliki hubungan percintaan yang berpetualang lah beda-beda gitu ya. Kalau dengan si A orangnya mungkin karakternya seperti ini atau konsepnya menjalin hubungan itu seperti ini jadi beda-beda jadi kamu itu sebenarnya bisa gitu dicoba aja dulu gitu ya seperti itulah pokoknya. Tapi ya gimana kalau aku lihat kalau misalkan ini energi kamu merasa tidak aman terhadap orang-orang yang mungkin datang atau pasanganmu sekarang seperti itu ya karena kalau aku lihat di sini kayak kamu takut kamu akan membuat hubungan ini lemah atau goyah atau kamu memang sudah kayak melihat gitu ya aduh kayaknya nggak bisa nih hubungan kita bakalan goyah gitu hubungan kita bakalan lemah karena mungkin juga kamu punya kriteria tertentu tentang pasangan terus mungkin orang-orang yang datang ke kamu itu nggak sesuai dengan kriteriamu. Jadi kalau misalkan beda dengan kriteriamu, kamu berpikiran bahwa aduh nanti hubungan ini bakalan goyah deh, bakalan lemah, bakalan apa ya? Nggak asik gitulah ya. Kalau misalkan ini bukan energi kamu, berarti ini energi dia. Silahkan disituasikan saja ya. Oke. Kemudian, ada the tower. Oke, dia ini nampaknya sedang menolak perubahan. Ya, jadi dia ini sebenarnya nggak mau melakukan perubahan dalam hidupnya, termasuk hubungan dia bersama kamu. Dia kayak menolak gitu. Padahal di sini kamu sebenarnya sudah berubah, kamu sudah melangkah maju, dianya kayak nggak mau merubah. Jadi dia, kalau misalkan kamu di sini meninggalkan dia dan tidak mau memberikan dia kesempatan lagi, berarti si dia ini justru malah menganggap bahwa suatu saat nanti dia akan datang lagi. Kita pasti bisa bersama lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi aku lihat di sini kayak dia menolak untuk melakukan perubahan ya tapi di satu sisi juga dia saat ini mencegah bencana di antara kalian maksudnya bencana tuh pertengkaran ya atau amarah gitu dia ngerasa saat ini situasinya nggak tepat kalau misalkan dia datang atau memperjuangkan kamu karena kalau misalkan dia datang atau apa ya berinteraksi dengan kamu, nampaknya kamu akan meledak-ledak ya, kalian akan lebih bertengkar gitu. Jadi akan ada bencana nih di antara kalian. Makanya di sini sekarang dia seperti mencegah bencana itu atau menunda hal yang ingin dia lakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terelakkan. Kayak gitu ya, termasuk gitu misalkan marah ya, amarah kamu gitu. Jadi sebenarnya dia menolak bahwa kita berpisah. Tapi dia juga tidak melakukan perbaikan di hubungan ini, tapi justru malah menahan atau menunda untuk memperjuangkan atau memperbaiki hubungan. Ya, memberikan kejelasan atau yaitu merubah situasi. Dia menunda. Paham maksudku ya? Jadi nggak ada pergerakan, ya ditunda aja, nggak ngelakukan apapun gitu. Ya, makanya aku bilang nih orang saat ini apatis, stuck, apatis. Paham kan arti apatis? Ya nggak ngelakuin apa-apa, gitu. Mau dia lihat ada apa juga, ada kecelakaan di depan mata dia juga dia diem. Nah kayak gitulah, apatis pokoknya. Apalagi ya, the tower reverse berarti gini, nih
Jadi walaupun mungkin dia tahu bahwa hubungan ini memang sudah berakhir atau sudah hampir berakhir ya. Kalau aku lihat sih sebenarnya sudah berakhir ya, sudah berakhir. Tapi ya itu tadi dia menunda untuk mengakhiri atau menunda mengaku bahwa ini udah selesai gitu loh. Kenapa? Sorry ya. Kenapa? Karena di sini dia khawatir. Kalau misalkan dia bilang oke, kita berakhir, kita akan menjadi orang asing, kita berpisah sesuai maunya kamu gitu kan. Dia takut suatu hari nanti dia akan menimbulkan penderitaan untuk dia atau penyesalan untuk dia. Takutnya dia akan menyesal gitu. Karena nih orang itu ya, orangnya kan suka suka dikenal orang gitu ya, terus suka berkenalan dengan orang-orang baru ya. Kalau bisa tuh orang-orang tuh jangan ninggalin dia gitu loh, tetap kalau bisa dibilang tuh kayak tetap silaturahmi itu tetap terjalin kayak gitu, situasinya apapun tetap terjalin silaturahminya. Nah seperti itu, jadi kalau bisa tuh jangan jadi orang asing lagi gitu, tetap kita kenalan, jadi kenalan, jadi teman. Nah seperti itu ya. Terus itu juga dia menganggap bahwa walaupun hubungan kalian memang sudah retak, sudah hancur, menurut dia bisa menutupi celah-celah yang mungkin dia bisa menutupi celah-celah yang sudah retak itu, atau dia beranggapan bahwa dia bisa membalut luka yang telah dia berikan ke kamu. Dengan cara apa? Stuck, tidak melakukan apapun. Gitu. Jadi kayak ya udah, kita serahkan saja pada waktu, kita serahkan saja pada Tuhan, kayak gitu loh. Paham ya? Tapi bukan berarti dia menyerah sama kamu, tapi juga bukan berarti dia akan melakukan action untuk memperjuangkan kamu, enggak juga. Paham gak sih? Jadi ya kayak mana ya, masih ada harapan, masih ada keinginan untuk tetap bersama, tapi tidak melakukan apapun. Seperti itulah ya. Jadi dia beranggapan bahwa luka-luka yang telah dia berikan ke kamu itu nanti akan sembuh seiring berjalannya waktu. Makanya saat ini dia tidak mengusik kamu gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia masih kayak berpegang teguh pada hubungan yang sudah rusak gitu ya, masih beranggapan bahwa hubungan ini masih bisa dijalin tapi nanti gitu ya. Dan dia juga tidak mencoba untuk memulihkan hubungan, dia juga tidak mau memperbaiki masalah atau memperbaiki luka atau mengobati lukamu, memberikan kejelasan atau minta maaf ya. Enggak ngelakuin itu ya. Jadi kayak cuman ya udah deh, kita serahkan kepada Tuhan, kita serahkan aja kepada waktu, biarkan itu sembuh dengan sendirinya, kayak gitulah ya. Jadi kalau aku lihat memang sebenarnya kalian itu sudah tidak bisa kembali lagi ya, karena memang kalian lebih bagus kalau kalian itu memang berubah ya, harus berubah. Karena itu kalau aku lihat sampai saat ini pun dia masih memiliki banyak pilihan. Ya kali kamu masih mau sama dia. Kalau kamu masih mau sama dia ya silahkan, monggo gitu ya, kalau masih mengharapkan dia. Intinya seperti itu. Paham ya? Walaupun aku berbelit-belit ngomongnya, mudah-mudahan kalian paham dengan maksudnya pembacaanku ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Libra. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian ya, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja ya. Ada 22, 23, 32, 13, 8, 17, 5, 27, 14, 19, 4, 9, 15, 26, 28, 25, 10, 29, 24, 20, 1, 31,
12, 16, 21, 18, 3, dan 7. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Juni, Oktober, Mei, Maret, November, Juli, September, Agustus, April, Januari. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio naga, sio babi, sio kelinci, sio monyet, sio kambing, sio ular, sio ayam, sio anjing, sio tikus, dan sio kerbau. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Banyak banget ini ya. EMXHZ, AKI, UWG, BVTD, PFNCQ, RYO, LSJ. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam untuk kalian semua dan bye-bye.